Langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama ada penguasaan pengetahuan, yang kedua ada distribusi informasi, yang ketiga ada interpretasi informasi, dan yang terakhir ada pengingatan organisasional. Penguasaan pengetahuan. Penguasaan pengetahuan yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah. Yang kedua ada distribusi informasi. Dalam organisasi, distribusi informasi adalah cara-cara sebagai mendapat informasi dan berbagai informasi pada rekan kerja berpegang pada kebenaran itu menggunakan metode-metode elektronik seperti website kolaborasi, internet, dan apabila cara-cara dengan teknologi tak dimungkinkan, bisa jadi aktivitas ini menggunakan arsip atau distribusi berkas secara manual. Yang ketiga ada interpretasi informasi, yaitu proses pemberian pendapat atau kesan, gagasan, ataupun pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Yang terakhir ada pengingatan organisasional, yaitu usaha pengembangan yang berorientasi membuat organisasi dan anggotanya makin efektif. Berikut cara-cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama, pembelajaran analitis, yang kedua, pembelajaran sintesis, yang ketiga, pembelajaran eksperimental, yang keempat, pembelajaran interaktif, yang kelima, pembelajaran struktural, dan yang keenam ada pembelajaran institusional. Yang pertama ada pembelajaran analitis, yaitu pola berpikir yang berlandaskan pada usaha mengadakan pemetaan masalah, menemukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan dan menunjukkan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Yang kedua ada pembelajaran sintesis, yaitu penyatuan, penyusunan, atau pengaturan elemen bagian menjadi suatu bentuk menyeluruh yang terpadu. Pada pembelajaran sintesis dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama membuat informasi, yang kedua membuat rencana, dan yang ketiga membuat temuan tentang hubungan yang bersifat abstrak. Yang ketiga ada pembelajaran eksperimental, yaitu suatu cara mengajar di mana karyawan melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Kemudian hasil pengamatan dan percobaan tersebut disampaikan ke ruang rapat untuk dievaluasi bersama. Melalui eksperimen, karyawan diberi kesempatan untuk belajar sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, menarik pembuktian, dan mengambil kesimpulan sendiri. Yang keempat ada pembelajaran interaktif. Interaktif bisa diterapkan pada pembelajaran secara tatap muka maupun pembelajaran yang dilakukan secara daring. Pentingnya interaktif ini selain memberikan dampak positif bagi peserta, namun juga bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran interaktif yaitu audio, video, teks, atau grafik. Yang kelima ada pembelajaran struktural, yaitu rangkaian aktivitas dan interaksi antara karyawan dan HRD yang dikendalikan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis. Proses pembelajaran yang terstruktur bertujuan untuk membentuk kemampuan, pemahaman, motivasi, dan aktivitas karyawan. Dan yang terakhir ada pembelajaran institusional, yaitu suatu pernyataan yang jelas menunjukkan keterampilan atau penampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Di dalam dunia pendidikan, kata instruksional juga diartikan perintah, tetapi pengajaran atau pelajaran atau lebih dikenal dengan nama pembelajaran. Yang pertama ada schedule reinforcement, dibagi menjadi 2 yaitu pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang pertama
pemberdayaan terus-menerus, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kedua ada pemberdayaan terputus-putus, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Dan yang kedua ada reformation schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Pertama, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Yang ketiga, ada memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat, ada meningkatkan disiplin karyawan.